Oke, Intan sudah bisa nge-record. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah hampir setengahnya. Kita mulai saja ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Igede Wiryawan, Eskom Inkom. Sekarang di kelas kalian, di kelas PLJ, diberi tugas untuk mengampu mata kuliah keamanan sistem komputer. Sebelum UTS, kalian bersama Pak Didit ya. Saya mohon info materi yang disampaikan oleh Pak Didit sudah sampai mana ya? Untuk materinya ya, Pak, dari awal perkuliahan itu belum pernah tatap muka, Pak. Karena terkendala pemadaman di rumahnya Bapak Didit. Jadi untuk materi itu kemarin cuma diberikan kisi-kisi untuk UTS saja, Pak. Oh, oke ya, oke ngerti. Oke, baik, nggak apa-apa. Berarti ini saya coba nanti saya coba singgung konsep-konsep dasar sedikit dulu, kemudian setelah itu baru kita, sebenarnya ini saya siapkan materi untuk setelah UTS ya. Jadi topiknya sudah kelihatan dari share screen saya, materinya itu konsep dan standar keamanan internet. Jadi nanti mungkin akan saya singgung sedikit mengenai konsep dasarnya saja dulu sedikit, kemudian aspek-aspeknya, lalu baru kita masuk ke standar keamanan internet. Kalau untuk materi-materinya yang lain, nanti kita coba di pertemuan berikutnya kita singgung sedikit-sedikit perihal keamanannya. Oke, ini sudah ada. Pak, mohon maaf Pak, suaranya kurang keras Pak. Ini nggak kedengaran Pak. Oke, kalau sekarang gimana? Sudah Pak, lumayan keras Pak. Oke, lumayan. Lumayan. Oke, sebelumnya saya juga mohon maaf ini saya tidak mengaktifkan kamera ya, belum saya mengaktifkan video, menghemat bandwidth. Baik Pak, sama kita juga seperti itu Pak. Oke ya, kita saling ngerti. Oke, saya angan yang kemarin sebelum UTS, mungkin Pak Didit kendalanya tadi sudah disampaikan oleh Intan ya, ada pemadaman, jadinya Pak Didit kurang maksimal. Nah, jadi coba sekarang saya tutupi, nanti di setiap pertemuan kita akan coba saya singgung mengenai basic-basic atau materi-materi yang di sebelum UTS, tapi yang sedikit.
Namun, ini saya ya pengalamannya sudah expert semua lah, kan sudah pada kerja semua ya? Atau ada yang masih ini menganggur? Iya Pak, saya masih menganggur Pak, masih sekolah lanjut, masih belum kerja. Oke. Sama Arif ya, Arif sama siapa tadi? Pak, pakai, ya. Fakih. Oh ya, oke, Fakih sama Arif. Ini yang saya kenal di sini ada Melda nih, saya kenal Melda. Melda gimana di klinik? Di klinik Suherman, Pak. Ya betul, oke, benar. Kemudian yang dari Poli J, nggak ada ya yang kerja di Poli J? Ada Siapa tadi? Zainal Abidin. yang kerja di polisi ada Pak, ada Mas Egi, Mas Safi, sama Pak David. Sementara nggak muncul. Kalau saya alumni MIF Pak, angkatan 2016. Ah, oke. Mas Egi, Mas David sama siapa lagi satu? Mas Alfi. Oke, nggak apa-apa. Oke, di share screen saya sudah terlihat mengenai konsep keamanan internet. Jadi kenapa kok ada keamanan dalam sistem komputer, terus apa sih latar belakangnya dari keamanan sistem komputer itu? Kalau ini menurut saya, karena keamanan itu menjadi penting karena didasari dari adanya jaringan komputer, kemudian yang lebih besar lagi cakupannya itu adalah jaringan internet yang bersifat publik dan global. Jadi pada dasarnya jaringan internet yang sifatnya publik dan global itu tidak aman, rentan. Sama seperti kita, kalau saya analogikan jaringan komputer ini atau jaringan internet itu seperti kita bersosialisasi atau berhubungan atau berkoneksi dengan sesama manusia. Jadi tentunya semakin banyak manusianya dari berbagai macam latar belakang ekonomi, kemudian pekerjaannya, tentunya keamanan bagi kita itu patut dijaga. Kita jaga-jaga, misalkan saja di rumah keamanannya kita harus mengunci pintu, kemudian menjaga semua kepemilikan kita, HP. Karena semakin banyak jumlah manusia, atau saya analogikan semua, kalau di komputer, semakin besar jaringan internet yang ada saat ini, maka semakin rentan keamanannya. Contohnya saja pada saat data terkirim dari suatu komputer ke komputer yang lain, dalam jaringan internet, data itu akan melewati sejumlah komputer lain yang berarti memberi kesempatan kepada pengguna komputer yang lain tersebut untuk mengambil alih satu atau beberapa data yang sedang lewat tersebut. Hal ini dikecualikan atau di-accept kecuali apabila komputer tersebut tidak terhubung ke jaringan manapun. Jadi hanya stand alone, dia sendiri digunakan untuk keperluan yang tidak ke internet, ke jaringan. Jadi dia aksesnya terbatas, tidak terhubung ke luar, maka komputer tersebut akan aman dari
dari jaringan internet atau dari pengguna komputer lain. Jadi bebas mau ngapain saja, mau ada data apa saja di sana yang sifatnya rahasia atau apa, bebas. Tapi kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk kita seperti itu. Kita sendirian, kemudian kita tidak bersosialisasi. Kalau di komputer kita tidak terhubung ke internet, maka kalau begitu kita sama saja seperti tanda kutip tidak berguna lah, ya. Nah, oleh karena itu jadi memang dua sisi yang berlawanan, tapi ya kedua-duanya harus tersolusikan. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya keamanan sistem komputer. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa aspek keamanan dalam internet, dalam jaringan komputer. Aspek-aspek keamanan. Jadi di sini saya presentasikan di slide ini hanya 4, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada lagi aspek-aspek yang lain. Jadi aspek-aspek keamanan ini tentunya dari masing-masing metode atau teknik dalam menjaga keamanan itu sendiri beragam dan tidak semua teknik atau metode tersebut itu memenuhi aspek-aspek keamanan yang ada. Di sini yang pertama ada aspek keamanan yang namanya private dan confidential. Ada yang tahu confidential itu apa? Kalau private pasti tahu semua, sifatnya pribadi. Kalau confidential, mungkin ada yang bisa bantu saya? Retno mungkin? Saya kurang paham, Pak. Kurang paham. Confidential dari bahasa Inggris, kan confidential dari bahasa Inggris. Di Indonesia kan, apa artinya? Yang simpel aja dulu. Sebentar. Yang simpel-simpel saja dulu, Retno. Jangan yang definisi atau apa, enggak. Yang simpel. Bahasanya rahasia, dari bahasa. Rahasia, oke ya itu ya. Jadi aspek keamanan yang ini, private dan confidential itu artinya bersifat, maksudnya, saya ulangin ya. Jadi informasi yang dikomunikasikan, yang disimpan secara aman, itu hanya dapat diakses oleh yang berhak saja. Ya, itu maksudnya. Jadi private, sifatnya private dan juga confidential, rahasia. Jadi data-data pribadi yang bersifat pribadi itu harus tetap dapat terjaga dan juga dapat dipastikan terproteksi dengan baik kerahasiaannya. Contohnya saja misalkan kalau di perbankan, tentunya account number, kemudian tempat tanggal lahir, lalu nama ibu kandung, itu adalah merupakan data-data yang sifatnya konfidensial. Ya, itu aspek keamanan yang pertama dan itu harus terpenuhi. Jadi aspek-aspek ini harus terpenuhi. Kemudian yang kedua itu ada aspek integrity atau integritas. Integritas, coba saya minta tolong Moh Ainul Yakin.
Ainul. Iya, Pak. Oke, nah, coba Ainul tahu nggak integritas itu apa? Integritas itu kayak kepercayaan gitu, Pak. Kepercayaan. Maksudnya orang yang berintegritas itu bisa dipercaya. Iya, gimana Ainul? Gimana ya, Pak? Ayo, gimana integritas? Kalau dalam hal keamanan internet ya, Pak? Iya, atau dalam kehidupan sehari-hari deh, nggak apa-apa kalau nggak usah dihubungkan dengan keamanan internet atau keamanan komputer. Integritas itu masuk sifat orang yang ini, Pak, yang apa ya? Yang Apa? Konsisten. yang memiliki karakter yang kuat ya. Karakter yang kuat, oke, berarti ini ya, tidak mudah goyah dia ya, jadi tidak berubah. Iya, teguh, Pak. Oke, teguh, oke. Ini ada yang chat. Oke, nggak apa-apa Melda. Oke, kita lanjut. Jadi benar ya tadi ya. Jadi kata siapa tadi? Ainul yakin integritas itu tidak berubah. Jadi dia apa tadi? Berkarakter kuat. Jadi maksudnya integritas dalam aspek keamanan ini adalah informasi yang dikirimkan itu dikirimkannya itu secara menyeluruh, lengkap, dan dalam keadaan yang tidak berubah. Jadi informasi yang dikirimkan, yang disampaikan ke penerima dari pengirim itu tidak mengalami perubahan. Dan perubahan biasanya itu dilakukan oleh pengguna komputer lain yang dilewati oleh informasi tadi. Jadi informasi yang dikirim tidak bisa diubah tanpa seizin dari pemiliknya, pemilik informasi tersebut. Ada istilah man in the middle attack, ya, man in the middle attack. Jadi seseorang menyerang di tengah-tengah. Jadi itu di mana seseorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Ada yang main ini, apa? Among Us, impostor. Tidak pernah, Pak. Nggak pernah main Among Us, Pak. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Sama saya juga. Saya sekedar tahu aja. Kadang, siapa tadi? Intan. Saya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya itu ya, jadi berintegritas, jadi datanya atau informasi yang dikirim itu tidak mengalami bahan, berintegritas datanya. Dan hal yang tersampaikan juga yang terkirim ke penerima itu terkirimnya secara lengkap dan menyeluruh. Oke, berikutnya aspek keamanan yang ketiga, ini ada available. Available tentu artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu tersedia. Jadi maksudnya dari sini adalah dari aspek keamanan available ini, artinya itu informasi atau data yang
dikirimkan melalui jaringan atau melalui koneksi apapun itu sifatnya harus tersedia data dan informasinya tersebut. Jadi pengiriman, penyimpanan, dan pemrosesan informasi itu dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan. Sedikit contoh yang terkait dengan availability ini, aspek keamanan availability ini, itu misalnya saja kalau kalian pernah dengar istilah denial of service attack, atau jangan-jangan bahkan ada yang sudah pernah melakukan ini, denial of service attack. Ada yang pernah? Belum pernah, Pak. Jadi denial of service. Jadi denial of service attack itu kondisi di mana server atau sistem itu diakses secara terus-menerus diakses sampai servernya atau sistemnya itu dia hang, bahkan servernya jadi down karena tingginya load atau banyaknya yang melakukan pengaksesan ke sistem atau server tersebut. Jadi itu denial of service attack. Jadi server dikirimkan permintaan ini biasanya palsu. Jadi sebenarnya permintaan itu tidak berguna sama sekali. Yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain. Bahkan sampai menyebabkan server atau sistem tersebut hang dan juga down. Itu yang denial of service. Sehingga kalau sudah server atau sistem dia hang atau down, maka ketersediaan dari data dan informasi tersebut akan tidak ada. Tentunya tidak bisa diakses oleh yang lain kan. Karena sudah down dan crash dan hang, jadi informasinya tidak bisa didapatkan. Itu contohnya yang available. Sepemahaman saya itu ada yang aspek keamanan namanya authentic. Jadi kalau authentic ini artinya informasi yang berkomunikasi itu adalah benar-benar real, nyata, tidak palsu. Disampaikan itu adalah benar-benar data dan informasi yang asli. Jadi keaslian dokumen atau informasi dan data. Contohnya adalah menjaga keaslian atau authenticity dari suatu dokumen. Authenticity of dokumen itu dapat dilakukan dengan teknologi watermarking. Ada yang pernah atau ada yang tahu istilah watermarking? Ada yang tahu istilah watermarking? Tidak, Pak. Tanya kalau waterfall, Pak. Kalau pernah dengar kalau waterfall, kalau watermarking nggak pernah dengar, Pak. Watermarking nggak pernah dengar. Oke, kalau dari sudut pandang ininya aja bahasanya. Watermark, M-A-R-K. Water itu air, mark itu tanda. Jadi tanda air. Jadi maksudnya itu adalah penanda yang tidak mengganggu dari isi atau konten dari yang ditandai. Watermark. Water kan sifatnya kan bening ya. Jadi dia penandanya tidak mengganggu konten atau isi dari dokumen yang sebenarnya. Itu watermark. Sebenarnya kan watermark kalau kalian sering menggunakan, kalian harusnya sering menggunakan Microsoft Word ya, itu sudah ada fitur pemberian watermark ya.
harusnya kalian sudah menguasai itu. Pemberian watermark dengan menggunakan Microsoft Word. Atau yang lebih expert lagi itu ada istilahnya untuk menjaga authenticity itu dengan menggunakan digital signature. Ya, sudah ada yang pernah mendevelop sistem dengan digital signature? Belum pernah. Tapi tahu. Jainal tahu apa itu digital signature? Baru dengar saya, Pak. Kalau kemarin di manajemen Baru informatika itu nggak pernah dengar itu, Pak. Oke, digital signature itu artinya tanda tangan digital, ya. Bentuknya kalau sudah di dokumen digital bisa bermacam-macam. Yang paling simple mungkin bisa saja kita mengembed image signature kita, tanda tangan kita ke dalam satu dokumen. Tapi yang lebih canggih lagi mungkin bisa digantikan dengan QR code, ya. Jadi signature kita didigitalisasi dengan menggunakan QR code. Itu contohnya, ya. Jadi barangkali nanti ada yang mau mengembangkan sistem dengan digital signature, bisa untuk tugas akhirnya. Silahkan. Oke, itu dia ada 4 aspek keamanan dalam internet. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini aspeknya ini tidak menutup kemungkinan ada aspek yang lain. Ada beberapa aspek yang lain, karena nanti aspek-aspek ini akan diterapkan atau digunakan, diimplementasikan pada beberapa teknik atau metode dalam menjaga keamanan. Entah itu di internet atau di jaringan komputer, kemudian atau menjaga keamanan informasi. Jadi seperti itu, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada 5 atau ada 6 aspek lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari 4 aspek yang saya jelaskan ini? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada. Oke, kalau gitu saya yang tanya. Kemarin UTS-nya gimana? UTS-nya ya alhamdulillah lancar, Pak. Sudah dikasih kisi-kisi duluan, ya? Karena memang ada kisi-kisinya dari Pak Didit, jadi kita ngerjakannya juga agak mudah. Soalnya juga mudah kayaknya. Soalnya multiple choice, kan? Multiple choice 100 soal kalau nggak salah. 100 soal, ya. Oke. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut, ya. Ada yang pernah mendengar ini istilah, ini standar keamanan dalam internet, ya. Kita sudah mulai masuk ke intinya. Jadi standar keamanan dalam internet, ada yang pernah mendengar istilah SSL atau TLS? Pernah, Pak, tapi lupa. Pernah tapi lupa. Ini kan Iya, Pak. semuanya sudah sering browsing, kan? Sudah pernah menggunakan web browser apa saja ini semua ini? SSL biasanya ada di web ya, Pak? Buat hosting. Iya, ya di buat hosting, ya, di web server. Dan kita itu kan sebagai posisi di server, kan? Di klien juga tentunya tahu harusnya SSL ini. Kalau kalian menggunakan web browser itu biasanya ada security-nya. Dan security-nya standarnya ya ini SSL TLS.
Kalau kalian coba buka optionnya dari browser kalian, mungkin sekarang kebanyakan sudah pakai ini ya, Chrome Engine ya, harusnya sama. Di sana ada istilah certificates, atau mungkin kalau yang sering browsing kemudian muncul peringatan error kalau sertifikatnya tidak valid atau expired, maka web browser itu akan memunculkan peringatan, lalu kita harus memilih pilihan yang advance, kemudian continue, Oh iya, atau pernah, Pak. accept the risks. Iya, Pak, pernah. Nah Sering. itu. Ya, sering ya. Nah, itu Sering, berarti sertifikat dari SSL-nya atau kepanjangannya itu Secure Socket Layer, ya, SSL, Secure Socket Layer. Jadi SSL ini adalah layanan keamanan atau security services yang paling banyak digunakan. Harusnya kalian kalau sering browser tahu, cuma kalian kurang memperhatikan saja. Kalau kalian jeli memperhatikan pasti tahu istilah ini SSL ya. Jadi yang paling banyak digunakan, tujuan dari diimplementasikannya SSL ini adalah sebagai sekumpulan protokol yang mengandalkan TCP ya. Jadi dia di layer atau di protokol transport. Selanjutnya itu menjadi standar internet RFC 4346 Transport Layer Security, TLS ya. Nah, TLS ini itu dia merupakan pengembangan dari SSL. Jadi dia tetap menggunakan protokol SSL atau metode SSL, hanya saja ada sedikit improvement yang dilakukan dari TLS ini. Nanti kita coba menggali lebih dalam mengenai TLS ini. TLS itu sendiri kepanjangannya Transport Layer Security ya, Transport Layer Security. Ini adalah merupakan standar internet yang lebih lanjutnya. Jadi TLS ini tujuan umumnya disediakan sebagai bagian dari rangkaian protokol. Dan karena itu dia TLS ini lebih transparan untuk aplikasi. Kemudian TLS juga dapat disematkan, di embed ke dalam paket tertentu. Misalnya saja sekarang sebagian besar browser itu sudah dilengkapi dengan SSL, dan juga sebagian besar server web atau web server yang ada di beberapa penyedia layanan hosting itu telah menerapkan protokol yang sama, SSL ya. Itu standar keamanan di internet. Tentunya kalau di internet kalian sudah browsing menggunakan web browser. Di slide berikutnya ini ada arsitektur dari TLS ya. Jadi ada seperti kumpulan balok-balok gitu. Yang paling bawah itu ada IP, kemudian di atasnya TCP. Nah, kemudian di atas TCP ini ada beberapa protokol. Yang pertama itu SSL Record Protocol. Kemudian ada Handshake Protocol, lalu Change Zipper Spec Protocol, lalu ada Alert Protocol, baru HTTP. Nah,
TLS ini dirancang untuk menggunakan TCP dalam menyediakan layanan yang aman, layanan end-to-end yang aman. Jadi TLS ini bukan merupakan suatu protokol tunggal melainkan ada dua lapisan protokol. Jadi seperti di gambar ini, TLS ini ada SSL record protocol, lalu di lapisan keduanya ada handshake protocol, kemudian chain chipper spec protocol, dan alert protocol. Ya, dua lapis. Jadi TLS ini ada dua lapis. Konsep dari TLS itu sendiri ada dua konsep. Yang pertama bisa kalian lihat di share screen saya, itu ada TLS session dan juga TLS connection. Yang pertama, TLS connection itu adalah transportasi yang memberikan jenis layanan. Sebentar, mohon maaf. Saya ulangin ya. Jadi TLS connection itu dia memberikan layanan dalam menghubungkan peer-to-peer yang sifatnya sementara. Dan setiap koneksi dikaitkan dengan satu sesi. Sedangkan kalau TLS session itu lebih kepada hubungan antara klien dan server. Dan untuk menentukan parameter keamanannya, dalam hal ini enkripsi, kriptografi, itu dibuat oleh handshake protocol. Di antara pasangan pihak manapun dengan menggunakan, mungkin ada beberapa koneksi aman, namun secara teori mungkin juga ada beberapa sesi dalam prakteknya. Oke. Jadi ada dua konsep. Yang pertama TLS connection dan juga TLS session. Kalau TLS connection lebih kepada hubungan peer-to-peer, sifatnya sementara. Peer-to-peer, tahu teman-teman semua apa itu peer-to-peer? Ada yang tahu? Oke, coba saya sebut satu-satu ya. David Novianto mana? David Novianto. Ayo, monggo David. Peer-to-peer. Atau mungkin yang lain ada yang bisa bantu? Peer-to-peer. Peer-to-peer bukan ini Pak ya, dari komputer satu ke komputer lain. Komputer satu dan komputer lain, tapi komputer lainnya hanya satu ya. Komputer lainnya nggak banyak. Oke, itu jadi peer-to-peer itu dari satu komputer ke satu komputer lainnya. Ya, misalkan ada komputer A ke komputer B atau laptop A atau B, itu peer-to-peer. Jadi sifatnya yang sementara dan hanya aplikasi atau sistem yang berbasis web tentunya sudah
termasuk ke dalam client server tentunya ya. Jadi seperti itu. Nah, dia konsep TLS-nya lebih ke TLS session, di mana yang menentukan parameter keamanan dalam koneksi tersebut itu dibuat oleh handshake. Jadi yang pertama itu adalah confidentiality, yang kedua itu message integrity. Jadi sama seperti aspek yang tadi kembali lagi, jadi record protokol ini dapat menunjang aspek confidentiality dan integrity. Jadi maksudnya record protokol pada layanan confidentiality-nya itu handshake protokol mendefinisikan kunci rahasia bersama atau share secret key untuk digunakan enkripsi simetris dari SSL payload. Sedangkan layanan yang kedua untuk SSL connection pada record protocol itu message integrity itu mendefinisikan share secret key untuk membentuk message authentication code, disingkat MAC. Tapi di sini maksudnya bukan MAC address loh ya. Bukan MacBook juga, bukan. Jadi message authentication code. Nanti ada penerapannya, saya kasih contoh ini ya. Saya ada ilustrasinya. Apa itu MAC, message authentication code. Saya ulangin sekali lagi, bukan MAC address. Ya, ini untuk maksudnya pesan yang dijadikan sebagai code untuk mengautentikasi. Oke, itu SSL record operasi atau SSL record protokol beroperasi bisa digambarkan seperti ini. Jadi pertama itu di atas, kalau pengirim mengirimkan data aplikasi, itu dia yang pertama kali dilakukan itu adalah fragmentasi. Setiap pesan, setiap lapisan pesan itu difragmentasi menjadi beberapa blok, menjadi blok-blok. Setelah itu, setelah difragment, fragment tersebut hasilnya itu dikompres. Di sini ya, bisa kalian lihat, dikompres menjadi lebih kecil ukurannya. Setelah dikompres, itu baru dia ditambahkan MAC tadi, Message Authentication Code. Nah, di sini. Kursor saya kelihatan ya. Kalau kursor saya tidak kelihatan, saya pakai annotate. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Tapi memang Oke, Pak. Kelihatan kecil tapi kelihatan, Mas. Ya, ini ya. Jadi dia insert ini MAC-nya, Message Authentication Code. Lalu setelah itu baru di encrypt. Ya, di encrypt ya. Di enkripsi. Terserah metodenya apa saja. Yang jelas yang menentukan metode teknik enkripsinya itu bisa, yang menentukan itu adalah ininya, handshake protokol. Setelah itu baru dia append menambahkan header dari SSL record-nya, SSL record protokol. Kemudian kalau sudah ini dikirim, ya headernya ini sudah dikirim, kemudian pada saat diterima oleh penerima, tentu operasinya atau perlakuannya akan berbalik.
akan kebalik. Jadi yang pertama itu harusnya di decrypt dulu, dekripsi ya. Kemudian baru diverifikasi lagi MAC-nya, MAC-nya, message authentication code-nya diambil lagi, apakah memang sudah sama, kemudian baru di dekompresi. Jadi setelah dikompres, kemudian kalau sudah mau diterima oleh penerima, itu dia di dekompres, jadi dikembalikan ke ukurannya yang sesuai, baru kemudian disatukan kembali. Jadi setelah di fragment, dia di fragment lagi. Oke, itu SSL record protocol operasinya. Jadi bagaimana SSL record protocol beroperasi. Kemudian ada lagi yang di atasnya, layer berikutnya itu ada SSL Chain Cheaper Spec Protocol. Jadi Chain Cheaper Spec Protocol ini itu adalah merupakan protokol yang paling sederhana dari protokol yang lainnya, yang mana protokol ini terdiri dari satu pesan tersebut ukurannya 1 byte, nilainya 1. Jadi satu-satunya tujuan dari pesan ini adalah untuk membuat status tertunda. Ya. Untuk membuat status tertunda. Jadi kalau misalkan pengirimannya atau koneksinya, transmisi datanya itu tidak sampai, yang menentukan status dari data atau informasi itu pengirimannya, apakah dia tertunda atau enggak, ya protokol ini, protokol SSL Chain Cheaper Spec. Ya, dia hanya satu aja nilai, satu pesan saja. Setelah dia disalin, statusnya tertunda, maka Cheaper Suite-nya diupdate. Cheaper Suite-nya diupdate. Kemudian setelah Chain Cheaper Spec Protocol itu ada alert protocol. Ada yang tahu alert? Alert itu apa? Kalau artinya itu peringatan, Alert Pak. itu, Kalau alert itu artinya ya, peringatan. Kalau di bahasa Indonesia peringatan. kan. Nah, Ya. ya kalau di bahasa Indonesia. Jadi ya benar juga ya. Jadi alert protokol ini adalah protokol yang memberi nilai peringatan. Ya. Jadi pesan dalam atau message dalam alert protokol ini itu ada dua byte. Byte pertama itu mengambil nilai alert. Apakah dia hanya peringatan atau fatal untuk menyampaikan tingkat keparahan pesannya. Apabila tingkat atau levelnya fatal, maka TLS segera memutuskan koneksi. Ya, kalau dia sudah byte pertamanya memberikan nilai fatal, maka tingkat keparahan message-nya ya, maka kalau sudah fatal, TLS akan langsung memutus koneksi. Namun koneksi lain pada sesi yang sama itu dapat dilanjutkan, tetapi tidak ada koneksi baru pada sesi ini yang dapat dibuat. Jadi tidak bisa membuat koneksi baru. Itu byte pertama. Sekarang di byte kedua itu berisi code yang menunjukkan peringatan khusus.
biasanya alert protokol ini digunakan untuk menyampaikan peringatan terkait TLS ke setiap entitas. Contohnya itu pada saat pesan peringatan pada saat dilakukannya kompresi dan juga enkripsi. Jadi bisa saja pada saat di tahap kompresi dan di enkripsi juga itu ada terjadi kegagalan, ya. Jadi yang pertama dia bait pertama itu ada nilainya peringatan, kemudian ada juga nilainya fatal. Kalau sudah fatal levelnya, maka TLS segera memutuskan koneksi. Ini ada beberapa contoh peringatan yang non-fatal, bisa kalian lihat. Itu ada pesan close_notify. Jadi pesan tersebut itu memberitahu bahwa pengirim tidak akan mengirim pesan lagi pada koneksi ini. Tuh, ada pesan close notify. Siapa ini Robi ini? Itu kayaknya tadi anaknya ya. Robi bener ini ya, mahasiswa PLJ ya? Teman-teman, Intan? Iya, Pak. Iya, Pak. Mahasiswa PLJ. Oh iya, oke. Oh, masih di luar, Pak. Oke. Di Maputen ya, Pak. Nggih. Oke, saya lanjut ya. Oke, alert protokol sudah, sekarang baru ke handshake protokol. Ini bagian paling kompleks dari TLS. Ya, handshake protokol. Jadi seperti kalau di bahasa Indonesia kan berjabat tangan, jadi antara klien dan server, antara pengirim dan penerima itu melakukan berjabat tangan. Jadi handshake protokol ini terdiri dari serangkaian pesan yang dipertukarkan, yang ditukar antara klien dan server, sehingga protokol handshake ini memungkinkan server dan klien untuk mengautentikasi satu sama lain. Kemudian juga bisa untuk menegosiasikan teknik enkripsinya, kemudian algoritma MAC-nya bagaimana, algoritma message authentication code-nya bagaimana, kemudian kunci atau key-nya, kunci kriptografi key-nya itu yang akan digunakan apa.
untuk melindungi data yang dikirim dalam record TLS, dalam catatan TLS. Ini ada beberapa fase dari handshake protokol, kalian bisa lihat. Fase pertama itu adalah untuk meng-establish security capabilities, jadi untuk menentukan kapabilitas dalam keamanannya bagaimana sih antara kedua sisi ini, klien dan server. Termasuk di dalamnya adalah protokol versionnya. Jadi protokol ini juga ada beberapa versinya. Saya tidak akan menjelaskan detail mengenai protokol version. Yang jelas protokol version itu berhubungan dengan versi dari SSL-nya. Jadi versi SSL tertinggi yang dipahami oleh klien. Klien di sini dalam artian web browser-nya ya. Kemudian ada chip suite, kemudian compression method, nomor acak, inisiasi, random numbers, inisial random numbers. Itu fase yang pertama. Di sini kalau di gambar sebelah kanan ini bisa kalian lihat, itu klien, message-nya client underscore hello. Dia mengirim ke server, kemudian server membalas server underscore hello. Itu untuk ngetes saja. Tapi dalam pengetesan itu, dia juga meng-establish atau menetapkan kemampuan dari security-nya sejauh mana, termasuk di dalamnya versi itu, versi SSL. Kemudian fase kedua, di fase kedua ini server itu mengirimkan sertifikat, lalu server key exchange-nya dan certificate request-nya, ya, di fase kedua ini. Nah, fase kedua ini bergantung pada skema public key encryption-nya. Public key encryption-nya yang digunakan itu apa? Kemudian baru servernya mengirimkan message terakhir, yaitu server hello done. Jadi ini adalah menutup komunikasi dari server ke klien. Setelah itu baru klien lagi yang bisa mengirimkan pesan ke server. Nah, itu sudah masuk ke fase yang ketiga. Ini fase yang ketiga. Jadi setelah menerima pesan server hello done, klien harus memverifikasi bahwa server telah memberikan sertifikat yang valid. Ya. Jika diperlukan, klien itu juga memeriksa bahwa parameter server hello yang pertama di atas yang di fase pertama itu dapat diterima. Memverifikasi bahwa server memberikan sertifikat yang valid. Kalau misalkan tidak valid, ya maka keluar peringatan itu yang kalian pernah alami. Harus masuk ke mode advance dulu, baru kalian accept the risk, kalian menerima risikonya. Kemudian berikutnya fase yang keempat, itu yang menyelesaikan pengaturan koneksi. Jadi di fase keempat ini klien mengirimkan pesan change chipper spec dan menyalin chipper spec yang tertunda ke chipper spec yang baru.
Kemudian klien juga segera mengirimkan pesan yang sudah selesai, algoritmanya, kuncinya, key-nya ya, key encryption-nya. Baru di fase 4 ini dia dinyatakan selesai dari dibalas lagi dari servernya, finish juga. Jadi ini fase keempat. Jadi dia menyelesaikan handshake protokol. Nah, yang terakhir ini ada lagi heartbeat protokol. Heartbeat protokol. Heartbeat itu artinya detak jantung. Jadi di sini ada definisinya. Heartbeat itu adalah sinyal periodik yang dihasilkan untuk perangkat keras atau perangkat lunak dalam menunjukkan operasi normal atau untuk menyinkronkan bagian lain dari suatu sistem. Nah, heartbeat protokol ini berjalan di atas TLS record protokol. Dan biasanya terdiri atas 2 pesan. Yang pertama heartbeat request dan juga heartbeat response. Penggunaan heartbeat protokol ini ditetapkan selama fase pertama handshake protokol ya. Jadi fase pertama itu berarti pada saat klien mengirimkan message klien hello dan server mengirimkan message server hello. Ya, itu heartbeat. Ada 2 tujuan dari maksudnya dari protokol heartbeat ini. Yang pertama itu masih online ya. Yang kedua, heartbeat itu menghasilkan activity di seluruh koneksi selama masa idle ya. Jadi dalam masa dia standby itu dia tetap menghasilkan suatu aktivitas heartbeat protokol ini. Sehingga penutupan oleh firewall, jadi firewall bisa memblokir semua koneksi yang idle itu bisa dihindari ya. Jadi untuk menghindari penutupan oleh firewall dari koneksi yang idle. Karena firewall itu tidak mentolerir koneksi yang idle. Jadi harus live terus. Itu dia tadi perihal protokol-protokol yang ada di SSL dan juga TLS yang terbaru. Sekarang ini kita masuk ke protokol yang berikutnya. Tentunya kalian harusnya sudah pernah tahu sih. HTTPS. Jadi tentunya kalau kalian mengakses situs atau sistem yang berbasis web, kalian harus melalui protokol ini. Dulu HTTP, sekarang sudah banyak beralih ke HTTPS, Hypertext Transport Protocol. Sekarang jadi HTTPS, kepanjangannya HTTP over SSL. Jadi kombinasi antara HTTP dan SSL sebelumnya tadi. Jadi HTTPS ini dalam implementasi komunikasi antara web browser dan juga web server yang aman. Nah, ketika HTTPS digunakan, maka beberapa elemen yang dienkripsi itu ada URL dokumen yang diminta, kemudian isi dokumen, lalu isi formulir dari browser yang diisi oleh pengguna browser. Jadi kalau kalian mengembangkan sistem berbasis web, kemudian ada form isian di sana, maka pengguna kalian mengisi form tersebut, isinya itu akan dienkripsi apabila kalian menggunakan HTTPS untuk menggunakan SSL di server webnya.
Lalu yang keempat itu yang dienkripsi juga adalah cookie. Ya, cookie yang dikirim dari browser ke server dan juga cookie yang dikirim dari server ke browser. Lalu yang terakhir yang dienkripsi itu ada isi dari header HTTP. Itu dienkripsi, jadi ada 5. Kalau di HTTPS itu ada 5 elemen yang dienkripsi. Berikutnya ada IPsec. IPsec. Jadi di sini ada beberapa security protocol dimulai dari SSH dan juga PGP yang bekerjanya itu di layer aplikasi. Ya, ini ada TCP/IP layers, layer aplikasi, kemudian layer transport, kemudian layer network, lalu ada layer data link, terakhir paling bawah layer physical layer. Nah, SSH dan PGP ini, PGP ini dia bekerjanya di layer aplikasi, ya SSH ya. Kemudian kalau SSL dan juga TLS itu bekerjanya di TCP, di transport layer, ya di layer transport. Dan dia lebih tepatnya ada di sublayer TLS, ya. Jadi sublayer TLS ini ada di transport layer. Nah, sedangkan IPsec, IP security ini, dia bekerjanya di layer network, di layer jaringan. Di mana di layer jaringan itu ada IP address, ada IP ya. Nah, dengan IPsec ini, maka kemampuan untuk menjaga keamanan komunikasi yang melalui jaringan LAN, kemudian private one dan juga public one, serta internet itu lebih tinggi lagi tingkat keamanannya. Karena IPsec, ada yang sudah pernah mendengar istilah IPsec enggak? IP security. Biasanya kalian kalau ada yang pernah pakai VPN enggak? Nggak pernah, Iya, kenapa nggak berani VPN. pakai VPN? Nggak pernah, nggak berani. Nggak pernah? Nggak berani ya? Iya. VPN-nya PolyJ? Pernah, Nggak Pak. tahu Pak, VPN HP Pakai aja nggak pernah. VPN-nya PolyJ, Pak. Pakai VPN-nya PolyJ. Nah, di settingan tipe security-nya itu kalau menggunakan VPN, kalian istilahnya menggunakan tunnel ya. Kalau di jaringan itu ada tunneling. Nah, salah satu jenis security-nya itu ada pilihannya IPsec. IPsec juga ininya ada bermacam-macam. Apa saya contohkan ya, coba ya. Saya coba stop share dulu ya. Kemudian sebentar, saya coba VPN. Oke, saya share screen ulang, saya kasih contoh ya. Ini pada saat penyetingan VPN ya di Windows. Nah, ini VPN tipenya ada point-to-point tunneling protocol, kemudian ada L2TP atau IPsec, juga L2TP atau IPsec with
preset key. Nah, ini penerapan IPsec dalam koneksi VPN. Kelihatan ya share screen saya ya? Kelihatan, Pak. Kalau menggunakan sertifikat berarti ya kayak SSL itu, tapi kalau maka infokan terlebih dahulu. Kalau key management di sini maksudnya itu berkaitan dengan pertukaran kunci. Jadi ada pertukaran kunci. Kalau kalian lihat tadi yang saya bilang IPsec with preset key, jadi kuncinya ditukarkan langsung. Jadi saya diinfokan dari pihak admin jaringannya. Kuncinya ini Pak, kuncinya ABCD 1, 2, 3, 4 itu kuncinya. Jadi preset key, jadi kuncinya di-share sebelum. Untuk saat ini versi IPsec yang saat ini atau itu sudah mencapai versi 3 ya, IPsec V3 itu mencakup autentikasi dan kerahasiaan. Nah, ada lagi manajemen kunci yang lain, itu tadi yang paling bawah ya, Standard Internet Key Exchange atau disingkat IKE V2 tadi. IKE V2. IKE V2 itu manajemen kunci yang standar internet. Itu tadi mengenai key management. Nah, penerapan IPsec ini sendiri ada banyak. Di sini ada 4, saya kasih contoh. IPsec bisa digunakan untuk mengamankan konektivitas antara kantor cabang melalui internet. Kemudian juga bisa mengamankan akses jarak jauh atau istilahnya remote access yang melalui internet. Yang ketiga itu dapat membangun konektivitas extranet dan juga intranet dengan partner kita. Lalu yang terakhir itu bisa meningkatkan keamanan e-commerce. Jadi kalau dia pakai tunneling itu tidak mudah untuk dideteksi. Ya, pada dasarnya sama. Ini ada gambar, ada 2 gambar bagaimana konsep kerjanya dari IP security. Yang gambar internetnya warna biru itu bisa kalian lihat. Jadi yang di bagian kiri ini ada headquarters atau kantor pusat. Dia bisa mengakses jaringan yang ada di cabangnya, di kantor cabang, menggunakan IPsec, IP Security Tunnel. Jadi memang dia tetap melalui internet, tapi dia membuat tunnel itu kayak terowongan, ya, terowongan baru. Dengan menggunakan terowongan IPsec, maka dia langsung bisa mengakses router A di sini. Baru mengakses server yang ada di cabang. Sama seperti saya di sini, saya bisa mengakses komputer saya yang ada di JTI dengan menggunakan VPN tadi, VPN dengan tipe IPsec tadi. Saya bisa masuk ke jaringan JTI. Lalu ada contoh lain lagi nih di pojok kanan bawah, pada dasarnya sama, jadi ada customer network, jaringan customer, itu dia masuk ke gateway security-nya melalui IPsec tunnel. IPsec tunnel ini dia sebenarnya ada di public network, tapi karena dia sifatnya tunnel, jadi tidak ketahuan. Lalu customer network itu bisa mengakses ke operator network. Dan bisa mengakses, ini dia si analoginya mengakses jam, clock ya.
Jadi kalau kalian synchronize istilahnya sinkronisasi jam dengan internet. Ya biasanya kan kalau di Windows itu ada, kita bisa mengupdate clock kita agar sesuai dengan jam yang ada di server tertentu. Berikutnya ada benefit dari IP security ini. Di sini ada 5 poin benefit. Yang pertama, pada saat IP security ini diimplementasikan pada firewall atau router, IP security ini memberikan keamanan yang kuat dan dapat diterapkan di semua traffic, di semua lalu lintas. Entah dia lalu lintas di dalam perusahaan ataupun grup tertentu. Dan tidak menimbulkan overhead pemrosesan yang terkait dengan keamanan. Kemudian yang kedua itu, kalau IPsec-nya ada di firewall, maka IPsec-nya itu dia tahan terhadap bypass. Ya, tahan terhadap bypass, jadi tidak bisa di-bypass. Yang ketiga, IPsec ini dia berada di bawah lapisan transport. Ya, di bawah dari transport layer, sehingga transparan untuk aplikasi. Transparan ini sendiri artinya maksudnya aplikasi tidak dapat melihat, ya. Jadi kalau misalkan saja di PolyJ itu SIM online, ya, SIM akademiknya itu kan hanya bisa diakses dari jaringan intranet PolyJ saja. Nah, kalau saya pengen mengakses ke SIM online tersebut, saya harus masuk ke jaringan internal atau jaringan intranet PolyJ melalui tunneling tadi, VPN tadi. Dan aplikasi SIM online-nya itu tidak peduli. Yang jelas saya sudah berhasil masuk ke jaringan intranet atau internet PolyJ untuk bisa mengakses ke SIM online-nya, SIM akademiknya. Begitu juga yang di JTI juga gitu. Misalkan di JTI ada sistem namanya e-learning. Nah, saya kalau sudah masuk dengan menggunakan tadi VPN dengan IPsec with preserved key, maka saya bisa mengakses e-learning-nya langsung ke server di jurusan, di JTI. Jadi itu maksudnya IPsec ini tidak terlalu berpengaruh ke aplikasi, jadi sifatnya transparan untuk aplikasi. Karena untuk aplikasi juga transparan, maka untuk end user, untuk pengguna, seperti saya ini, juga transparan. Saya tinggal memakai, saya tinggal tunneling aja, tinggal masuk, koneksikan ke VPN-nya dengan menggunakan IPsec, saya bisa langsung masuk ke sistem atau ke jaringan internal PolyJ ataupun jaringan JTI. Nah, benefit yang terakhir itu dapat memberikan keamanan bagi pengguna individu dalam mengamankan arsitektur routing. Ya, ini lebih ke jaringan. Jadi yang terakhir ini, IPsec dapat memberikan keamanan bagi pengguna individu jika diperlukan, di mana kegunaan tersebut untuk pekerja yang sedang di luar lokasi. Nah, seperti saya ini, saya berada di rumah, kemudian pengen mengakses jaringan internal, maka saya bisa memanfaatkan security dari IP ini, IP security.
Oke, sampai di sini. Ini slide terakhir saya sebelum ada, nggak usah deh. Kita minggu depan ketemunya hari Jumat lagi atau hari Rebo ya? Kalau di jadwal sih hari Rabu, Pak. Tapi hari Rabu kalau di jadwal. Berdasarkan jadwal. Lebih efektif kalau hari Rebo ya? Karena jam 3 ya hari Rebo ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Ya, oke. Udah hari Rebo ya kita ketemu ya. Hari Rebo kita masuk ke pokok materi atau bahasan yang kedua setelah UTS itu ini apa? Keamanan dalam transaksi online atau e-commerce. Oke, sampai di sini. Sampai IPsec, kemudian sebelumnya ada HTTPS, kemudian SSL dan TLS. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Saya Pak ingin tanya, Pak. Ini sebenarnya saya ingin tanya. Ini sebenarnya dari pengalaman sih, Pak. Kan tadi katanya SSL tadi kan kayak misalnya kayak ketika kita buka website itu kayak ada muncul peringatan tanda kunci kayak advance process, back to safety. Nah, kayak gitu kan, Pak. Saya itu pernah kejadian gini, Pak. Ketika saya buka akses website itu dari HP, itu tidak bisa, Pak, memakai sinyal. Misalnya saya pakai kartu SL, Pak ya, saya akses website itu tidak bisa. Tapi ketika saya mengakses IndiHome, kalau contohnya di WiFi ID atau yang pesertanya itu bisa, Pak. Itu kalau dikaitkan dalam kasus sistem konsep keamanan internet itu gimana, Pak? Soalnya pakai akses ini nggak bisa, tapi ketika saya memakai akses yang lain itu bisa. Kayak gitu kejadiannya. Itu gimana, Pak, kalau diimplementasi, kalau di studikan itu, Pak, kalau dalam artian keamanan komputer di sini, kayak keamanan internet, kalau dalam SSL ini tersebut. Oke. Itu kamu mengakses apa? Website, Pak, sebuah website. Saya lupa. Sering kali, Pak, sering terjadi itu. Beberapa, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, Pak. Saya pernah kejadian kayak gitu. Jadi, saya ngakses dari HP itu nggak bisa, ya muncul back to safety gitu, Pak. Saya klik nggak bisa lah. Tapi ketika saya mengakses dari HP, tapi memakai akses internet yang lain, kalau IndiHome itu bisa, Pak. Website itu bisa terakses ya seperti biasa gitu. Makanya saya, ini apanya, apa memang internetnya yang nggak ada itu, saya bingung, Pak. Pernah kejadian kayak gitu. Itu kira-kira gimana, Pak, kalau dalam konteks SSL-nya itu? Kalau dari konteks SSL harusnya kalau memang dia tidak blokir dari providernya ya. Kan beda provider ya. Yang satu IndiHome, yang satu Excel ya. Iya. Kemungkinan dari provider Excel-nya itu memblokir akses ke situs tersebut. Kalau dengan membuka akses ini dari sisi SSL itu hanya hubungan antara klien dan server, tidak jadi antara web browsermu dengan web servernya di sana. Dia tidak ada hubungan ke blokir dari providernya itu, tidak ada hubungan ke provider. Seharusnya kalau memang sudah di accept risk itu berarti kita menerima risiko yang akan terjadi nantinya dengan tidak adanya SSL, dengan tidak mau web browser, dan web browser itu harus menuruti keinginan kita. Kita mau menerima risikonya berarti ya web browser mau menampilkan. Itu jadi menurut saya tidak ada hubungannya ke SSL ya, mungkin lebih ke penyedia layanan internetnya, providernya. Oh, gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, ini ada chat. Arif, membedakan sistem keamanan dari pengguna Linux dengan Windows. Kenapa dari hacker lebih mudah mengambil data kita dari Windows? Terima kasih. Jadi gini, kalau ini kan sudah membahas mengenai platform yang berbeda ya. Jadi kenapa kok hacker itu lebih mudah mengambil data
kita yang menggunakan sistem operasi Windows, sebenarnya dasarnya gini, sistem-sistem yang atau platform yang ada saat ini itu kalau Windows itu memang sangat rentan sekali ya. Kalau kita tidak up to date platform kita, maka bisa saja sewaktu-waktu celah itu, lubang keamanannya, hole security-nya itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau di Linux berbeda. Linux dia kan dasarnya, basicnya itu dari Unix, yang mana Unix itu memang peruntukannya untuk militer, dan dia tidak ada mengenal istilah security hole itu, lubang keamanannya. Setiap kita mau melakukan pengaksesan di Linux, pasti kita dimintain username, password, diminta password. Setiap kali. Nah, itulah yang membedakan kedua platform ini yang menurut saya, Linux dan Windows. Kalau Windows itu, kalau simpelnya, file executable dari Windows itu sangat gampang sekali dijalankan, di runningnya gampang. Jadi hacker lebih mudah mengambil data kita, pengguna awam ya. Kita mengklik 2 kali saja, itu program hackingnya sudah bisa jalan. Tapi kalau kita menggunakan Linux, kita tidak bisa klik 2 kali file executable itu langsung jalan. Karena Linux itu harus, kalau dari sisi pemrograman ya, dia harus compiling dulu, karena dia basicnya, dasarnya C ya. Jadi harus compiling dulu, setelah di-compile baru bisa di-running. Itu sih kalau menurut saya. Jadi bedanya kalau di Windows itu file executable-nya, exe-nya, itu diklik 2 kali, akan langsung running. Dan itu yang di samping itu juga ada security hole. Kalau kalian di Windows loh ya. Kalau di Linux, update-nya kebanyakan update ini, aplikasi. Package-nya yang diupdate. Jadi beda. Saya kira itu untuk pertanyaan Arif Rahman Hakim. Semoga bisa lebih jelas. Oke ya. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan bisa lewat chat atau juga langsung di-unmute aja speakernya, soundnya. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri ya. Ini sudah jalan berapa menit? Kita sudah hampir 2 jam ini. Oke, saya harap pertemuan hari ini cukup jelas dan bisa menutupi pertemuan yang sebelum UTS. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu ya. Untuk daftar hadirnya sudah diisi semua ya? Sudah mengisi semua? Di e-learning rasanya sudah saya buat. Oh sudah Pak, tapi ada beberapa yang belum Pak tapi. Oh ya, oke. Telat ngisinya Pak. Hah? Lagi apa? Saya belum absen Pak. Oh ya. Tadi saya akan bertanya Pak, kayaknya sudah ditutup. Siapa ini? Melda ya? Oke Pak.
Oh iya, oke, nanti coba saya bantu deh. Oke, saya kira cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf kemarin hari Rabu yang harusnya kita ketemunya, tapi saya ada rapat ini juga matrikulasi. Jadi nanti kalian ada mata kuliah yang matrikulasi ya tentang apa saja ya, manajemen basis data, kemudian tata kelola sistem informasi. Saya kebagian yang di ini workshop aplikasi mobile. Jadi nanti kita ketemu di mata kuliah matrikulasi dengan workshop aplikasi mobile. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian atau salah-salah kata. Pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya semuanya ya. Saya end meeting for all Sama-sama, ya. Pak. Oke. Yes.